anak-anak kan suka gitu ya Mbak ya, Mm-mm. suka kan. Terus akhirnya yuk kita bikin apa ya Nak ya, kita belajarnya setiap hari Minggu yuk, kita kumpul yuk kayak gitu. Jadi kayak ngalir aja tuh, seneng ngajarin anak-anak gitu, nggak memikirkan fee kayak gitu, nggak Mbak gitu. Saya seorang guru gitu lah, gimana caranya mengajak nih warga sekolah gitu teredukasi tentang peduli dengan lingkungan gitu. Saya juga pernah menyampaikan ke anak-anak, nah gimana mau menjadi generasi emas nanti ya tahun 2045 gitu ya, akan tercapai gitu kalau misalkan sampah ini belum tertangani dengan baik dan kalian juga belum menyadari betapa pentingnya itu pengelolaan sampah. Kita semua ini sebagai pendidik, sebagai guru gitu ya, kita terus belajar. Kalau nggak mau belajar ya jangan jadi guru gitu ya. Halo Tribuners, selamat datang di EdTalk, sebuah inisiatif Tribun News dan Sekolah EdTech, di mana membuat podcast untuk menjadi wadah para pendidik, orang tua dan penggiat pendidikan berdiskusi lebih dalam terkait pendidikan di Indonesia, sharing pengalaman dan pengetahuan. Tribun News dan Sekolah EdTech juga berkolaborasi membuat artikel dan konten-konten pendidikan di tribunnews.com. Dan saya Alma Diva, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Tribun News yang ada di Indonesia. Tribuners, di episode keempat ini senang sekali dapat kembali berjumpa dan tentunya kami menghadirkan seorang narasumber yang tentunya tidak kalah inspiratif dan luar biasa. Beliau adalah seorang kepala sekolah dari SMA Cengkareng 1 Jakarta Barat yang memiliki program-program unggulan dan telah menerapkan education technology. Menarik sekali ya. Baik, langsung saja kita sapa, yaitu Ibu Siti Anifa. Halo Ibu. Halo Mbak Diva. Iya, mungkin biar lebih akrab, saya izin panggil Miss Ani. Miss ya, oke. Miss Ani, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Diva. Baik, Mbak Diva ya. gimana? Alhamdulillah baik. Kayaknya bahagia sih ya. Iya baik ya, Bu. Kan bisa ketemu sama Ibu, senang sekali. Aku mau nanya-nanya nih, kita flashback ke belakang semasa SMA dulu kali ya, atau semasa Miss saat bersekolah dulu. Kan sekarang Miss jadi kepala sekolah. Dulu nih, ada gak sih cita-cita jadi guru, Miss? Guru, mungkin karena keluarga saya itu banyakan guru ya, bapak ibu saya guru. Jadi dari kecil itu, dari SD itu, kadang kalau misalkan orang tua itu dapat bahan, kan kalau guru itu kan dikasih bahan ya, bahan untuk dijahit gitu, jadi seragam guru. Itu kalau ada sisa itu dibuat seragam buat saya Mbak. Nggak tahu ya, dulu tuh SD itu saya bisa aja tuh ke sekolah pakai seragam itu gitu ya. Zaman dulu gitu. Ya. Iya, jadi saya dipanggil itu Bu Guru. Dari dulu itu udah kayak dipanggil Bu Guru gitu. Terus zaman dulu itu waktu SD saya itu ada KKN yang masuk ke desa kan. Kalau sore itu diajarin belajar gitu ke sekolah. Terus saya itu pakainya itu pakai seragam guru gitu yang dijahit sama ibu saya itu, pakai rok pendek kayak gitu kan, baju, bahkan itu ada batik PGRI-nya juga loh, korpri kayak gitu tuh dipakai nggak malu gitu. Nah terus kemudian di SMP itu, waktu itu saya ingat sekali sama guru BK gitu, ditanya cita-citanya jadi apa nih kayak gitu, semuanya pada jawab pegawai bank, dokter, arsitek, pilot, pramugari kayak gitu. Saya sendiri yang jawab, saya pengen jadi guru Bu kayak gitu. Nah itu terngiang sekali. Cuman waktu di SMA namanya juga usia bertambah, ngelihat ibaratnya TV gitu ya, sinetron gitu ya, kayaknya keren nih kalau kerja di kantoran gitu, gantilah apa namanya cita-citanya gitu ya. Tapi karena memang basicnya saya suka bahasa Inggris dan saya suka guru bahasa Inggris saya waktu itu di SMA, Bu Asih, saya terinspirasi dengan beliau, akhirnya saya mengambil jurusan bahasa Inggris gitu, di keguruan. Wah, ternyata tanpa diduga dari guru kecil jadi guru beneran. Sekarang jadi kepala sekolah ya Bu ya, Mbak. Miss ya, aduh, Miss ya, salah nih. Bener juga ya Mbak ya, kalau apa yang kita pikirkan itu akan terjadi nanti ya gitu. Iya.
Lucu ya, menarik ya. Gak kebayang sih gimana gemesnya ya anak kecil pakai baju seragam ibu guru. Nah, Miss, setelah proses ya tadi memang dari masa sekolah memiliki cita-cita menjadi guru gitu ya. Nah, mau sedikit tahu juga dong, saya gimana sih pengalaman atau perjalanan karir Miss dari yang guru, bahkan setahu saya Miss gak dari Jakarta ya. Gimana ceritanya bisa-bisa menjadi kepala sekolah dan itu posisinya di Cengkareng nih, Miss? Saya dulu kuliah S1-nya di Solo ya, Mbak, ya. Mhm. Terus kemudian hijrah ke Jakarta merantau tahun 2005. Mhm. Kebetulan di yayasan yang saya mengajar ini Mhm. itu Yayasan Pendidikan Cengkareng 1. Di situ itu ada SMP, SMA, SMK. Mhm. Nah, saya diberikan amanah untuk mengajar di SMP gitu. Mmm. Nah, jarak sebulan atau apa saya menggantikan guru yang pindah gitu kan. Akhirnya saya mengajar juga di SMA gitu. Iya. Ini menarik sekali sih di SMP itu ya, namanya dari kampung ya terus Iya. mengajar di Jakarta kayak gitu kan gitu. Tapi di situ tuh saya gimana caranya mengajak anak-anak di Cengkareng itu, khususnya di SMP Cengkareng 1 itu senang belajar bahasa Inggris gitu. Dia Mhm. mampu belajar bahasa Inggris tuh. Jadi waktu saya mengajar itu materi misalkan contoh materi letters ya, Ya. bikin Mhm. surat gitu. Emang bener-bener saya ajarin bikin surat betulan gitu, Iya. nggak hanya menulis di buku kemudian dinilai, enggak. Jadi mereka bikin surat ke orang tuanya, ke temennya, bahkan misalnya ke temen deketnya kayak gitu. Iya. Pas lagi marahan terus dikirim surat kayak gitu. Heeh. Nah, itu ternyata menarik sekali untuk mereka gitu. Dan kita ajarin bikin cara menulis surat ya. Ya. Jadi kayak kalau bahasa Inggris ada simple sentence kayak gitu kan, complex sentence gitu, itu sudah diajarin. Dan anak-anak kelas 7 ya, itu Ya. sudah bisa bikin kalimat paragraf kayak gitu udah bisa pakai Mmm. bahasa Inggris. Nah, anak-anak kan suka gitu Iya. ya, Mbak, ya, Mhm. suka kan. Terus akhirnya yuk kita bikin apa ya, Nak, ya, kita belajarnya setiap hari Minggu yuk, kita kumpul yuk kayak Mhm. gitu. Mhm. Jadi kayak ngalir aja tuh, seneng ngajarin anak-anak Iya. gitu, nggak memikirkan fee kayak gitu enggak, Iya. Mbak, gitu. Dulu itu seneng aja gitu ngajar gitu. Terus setiap hari Minggu kita kumpul sama anak-anak di sekolah, kita bikin program-program, habis itu kita mau ngapain, "Oh, kita ini aja ya, Nak, ya, pidato bahasa Inggris ya setiap hari Senin ya," gitu. "Siapa yang bisa?" Terus itu ada pidato bahasa Inggrisnya gitu. Bahkan pas hari guru itu saya minta anak murid saya itu untuk main piano terus bikin puisi pakai bahasa Inggris gitu. Kayaknya sebelumnya belum pernah ada sih. Iya, iya, iya. Gitu, dan saya kayak waktu itu memaksa untuk memasukkan agenda itu di setelah pembina upacara gitu. Sampai nanti kayaknya di ini aja ya, Mbak, ya, kayak gitu sama teman ngajar saya. "Enggak, Pak, pokoknya habis pembina upacara," karena saya itu udah kepikirannya pokoknya lagi hening nih habis pembina upacara memberikan amanah kayaknya harus ada puisi nih Iya. gitu. Nah, pas waktu itu bener-bener sukses ya menurut saya karena Ya. guru-guru itu pada nangis gitu, Mmm. piano terus pakai puisi, pakai bahasa Inggris kayak Ya. gitu. Nah, kan senang. Jadi senang aja sih mengajar. Setelah itu tuh kita bikin apa lagi ya, itu kumpulan-kumpulan tuh mungkin nggak legal gitu istilahnya ya, kayak kumpul-kumpul aja nih. Akhirnya diliriklah sama pimpinan gitu. Akhirnya kita kumpul bikinlah itu English Club gitu. Ya udah kita berlegalitas nih, dapat harus ada tanda tangannya, harus daftar hadirnya kan sesuai rapi administrasi ya. Nah, kita bikin wall magazine. Zaman dulu kan jarang ya, Mbak, ya, yang punya handphone gitu kan. Kalau kita suka sama orang tuh kirim surat kayak gitu ya, zaman dulu dititipin gitu ya. Terus nah, wall magazine ini isinya itu misalkan tentang idola, misalkan ketua OSIS kayak gitu. Nanti dikasih itu interview, nanti ada fotonya dipajang, terus nanti bapak ibu gurunya juga. Nah, terus kita waktu itu sama anak-anak itu kita jual, kita namanya for you ya. Nanti ada apanya itu, kolom for you gitu. For you itu artinya di situ ada pesan-pesan dari anak-anak situ untuk siapa gitu. Nah, kita jual kertas, istilahnya kartu gitu. Kartu ke kelas-kelas karena kan di situ kan ada SMP, SMA, SMK nih. Nih, Mbak, ya. Jadi mereka waktu itu
satu card itu harganya 500 perak gitu. Nanti dikumpulin terus mereka nulisnya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau mereka nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia oke diterima nih sama tim gitu kan, sama anak-anak, terus nanti diinggrisin gitu. Nah, nanti di cardnya itu dibentuk lucu-lucu gitu, bisa love, bisa gitu. Terus kita pasang per minggu atau per bulan ya Mbak ya, saya agak lupa. Jadi kalau pas fresh gitu ya, hari Senin gitu, saya seneng banget tuh anak-anak tuh langsung lari tuh ke Mading, excited ke World ya, Magazine itu nunggu-nunggu nonton, ya. nunggu saya dapat salam nggak ya, dapat kiriman nggak ya, Ada kayak balasan gitu. nggak ya, gitu ya. Nanti dibalas lagi, beli card lagi kayak gitu Mbak. Itu benar-benar apa ya, menarik banget sih. Saya sempet dikasih selamat sama guru bahasa Inggris yang istilahnya kayak senior saya gitu. Selamat kayak gitu. Terus saya jadi kayaknya nggak nyadar, kayaknya apa yang saya lakukan biasa aja kayak gitu ya istilahnya. Ternyata alhamdulillah itu membuat anak-anak senang belajar bahasa Inggris itu udah luar biasa istilahnya kayak gitu Mbak. Nah itu salah satu perjalanan saya menjadi guru, apalagi di guru SMA ya. SMA itu istilahnya zaman dulu kan usianya saya sama murid kan nggak terlalu jauh ya, jadi udah kayak teman. Tapi lucu-lucu juga sih anak-anak dulu tuh, bener-bener lucu tuh, suka apa ya, kalau misalkan itu suka main gitu, bahkan Bercanda-bercanda ya. pas waktu apa namanya kelulusan itu datang ke rumah gitu, seneng banget. Jadi kayak teman suka curhat gitu. Terus apalagi pas waktu sudah lulus gitu, Miss pada SMS ya waktu Iya. itu, telepon gitu, Miss saya udah kerja di Singapura di restoran, bahasa Inggrisnya tepat banget deh Miss, gini Iya. pokoknya apa ya, jadi guru itu menurut saya pekerjaan yang sangat menyenangkan gitu. Jadi nggak ada yang namanya setiap hari bekerja terus bete gitu ya, karena yang kita hadapi kan manusia, istilahnya makhluk Iya, betul. hidup ya, kita berinteraksi. Betul. Dan kita juga membawa apa yang kita sampaikan itu semoga menjadi ilmu buat mereka kayak gitu sih Mbak. Nah itu perjalanan saya menjadi guru mungkin sampai di titik ini gitu ya. Nah selain itu saya juga mengajar di kesetaraan juga Kak, dikejar paket A, B, C. Iya. Jadi istilahnya saya mengajar dari usia 6 tahunan ya sampai ke dewasa gitu, saya sudah pernah mengajarnya, dan semuanya itu mempunyai cerita masing-masing gitu. Dan itu sangat menarik banget, nggak bisa dihilangkan gitu ya. Dan saya pernah juga dikasih amanah juga untuk mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan ya gitu. Jadi dari anak kecil istilahnya 6 tahun sampai ke dewasa yang sudah, kalau di Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan kelas karyawan ya, mereka sudah menjadi guru gitu kan, udah kerja gitu, terus saya mengajar di situ. Jadi itu prosesnya ya menurut saya nikmatin banget. Sampai di titik sekarang saya diberi amanah oleh yayasan, itu saya menjadi kepala sekolah, dan ini tahun ketiga. Wah, luar biasa sekali ya. Seru banget dengar cerita Miss. Kebayang seseru apa gitu ya, mungkin Miss dengan Miss merasakan ada kesulitan dalam mengajar bahasa Inggris, tapi Miss bisa hadapi dengan mengemas dengan kreativitas ya Miss ya. Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah sudah terwujud ya, sudah terlaksanakan itu saat sebelum jadi kepala sekolah ya Miss ya. Iya. Ya seru sekali, itu saat menjadi guru nih, belum lagi saat jadi kepala sekolah ya Miss ya. Mungkin aku jadi mau cerita, nanyakan nih terkait sekarang saat Miss menjadi kepala sekolah. Kan Miss sudah lama di dunia pendidikan, tadi infonya sudah 19 tahun ya Miss ya. Terus sekarang Miss jadi kepala sekolah, apa sih Miss yang tantangan terbesar Miss rasakan saat jadi kepala sekolah di SMA Cengkareng 1 Jakarta Barat ini? Banyak sih Mbak tantangannya ya untuk sekarang ya gitu. Cuman saya lebih ke pertama itu lebih ke lingkungan ya. Jadi ketika saya melihat sampah gitu, saya agak miris sekali, ya Allah sampah banyak banget ya sekarang ya kayak gitu. Apalagi di pinggir jalan, terus got-got itu penuh dengan sampah kayak gitu. Nah saya seorang guru gitu lah, gimana caranya mengajak nih warga sekolah gitu teredukasi tentang peduli dengan lingkungan gitu. Saya juga pernah
menyampaikan ke anak-anak, "Nak, gimana mau menjadi generasi emas nanti ya tahun Iya. 2045 gitu ya, akan tercapai gitu, kalau misalkan sampah ini belum tertangani dengan baik dan kalian juga belum menyadari betapa pentingnya itu Iya. pengelolaan sampah," kayak gitu. Nah, jadi praktik baik yang harus saya sampaikan di sini ya, mudah-mudahan yang menonton ini juga akan mempraktekkan hal yang sama gitu ya. Jadi kebetulan ada vokalis ya yang forum di mana komunitas peduli sampah itu datang ke sekolah, terus, "Oh kok sama ya, apa yang saya pengen lakuin," gitu. Kan dulu saya pengen banget menjadi green school gitu. Jadi anak-anak itu bener-bener, peduli dengan sampah gitu loh, Mbak. Nah, akhirnya itu ada jalan. Itu prosesnya memang agak lumayan berat sekali jujur di pribadi saya juga nih, Mbak, tapi karena ada dukungan dari, yayasan juga gitu ya, itu saya harus maju terus nih sama teman-teman, harus maju terus nih kita gitu. Di mana kita kan 4 lantai ya, Mbak, ya, 4 lantai itu nggak boleh ada tempat sampah. Yang ada tempat sampah hanya ada titik-titik tertentu, kayak kantin, koperasi yang pokoknya ada penjualan makanan itu baru ada tempat sampah. Di kelas-kelas yang dulunya ada tempat sampah per kelas nggak boleh ada tempat sampah gitu. Terus bagaimana mereka kalau punya sampah gitu. Makanya mereka itu harus mengurangi sampah gitu ya. Jatuhnya kayak gitu. Nah, jadi mereka makan di tempat kantin gitu ya, di kantin makan di situ, dihabisin di situ baru bisa naik. Kecuali mereka membawa tempat makan dan tempat minum. Otomatis nggak bawa sampah kan ya, Iya, Mbak, di betul, ke betul. kelas gitu. Nah, nanti di bawah itu idealnya tuh kan ada istilahnya polisi ya kalau kita Kebersihan sebut kali ya, ya, heeh. anak, jadi dari anak-anak sendiri tuh yang Mmm. di sini botol, di sini apa namanya, yang nggak bisa didaur ulang Iya. gitu. Nanti dia harus sudah membuangnya, udah milah sendiri nih di kantin itu sudah milah sendiri nih kayak gitu. Nanti ke anak ini. Tapi kan itu luar biasa sekali ya istilahnya ya untuk mendisiplinkan yang biasanya plek buang sampah di tempat sampah ya udah tanpa Iya. pemilahan Heeh, gitu, heeh. terus harus tiba-tiba harus ekstrim gitu ya, Iya. nggak boleh ada sampah gitu. Memang ini proses ya, Kak, ya, Proses. bukan harus langsung sempurna, enggak gitu. Mungkin yang menonton nggak langsung sempurna gitu ya, tapi ini proses menuju ke eee, nggak ada sampah gitu sih, zero waste gitu. Nah, jadi alhamdulillah sih dapat dukungan dari Bapak Kasudin pas ketika datang ke sekolah gitu, saya menceritakan, "Pak, kami punya program di mana nggak boleh buang sampah, nggak ada tempat sampah, Pak," ngono. "Oh sama, di kantor juga nggak ada tempat sampah tuh, Bu," gitu. Jadi tempat sampah tuh kayak formalitas aja kayak gitu, dan itu harus dipaksakan. "Ya Pak, kalau membuang sampah, itu harus didenda," gitu. "Iya nggak apa-apa, harus dipaksakan." Memang kami denda ya, Kak, ya, kalau misalkan mereka ke kantin terus bawa botol nih, botol minum kemasan gitu, dia kena denda gitu. Wah, menarik Gitu sih. Nah, banget. itu luar biasa sekali ya, Iya. itu apa namanya, emang benar-benar kerjasamanya emang harus betul-betul, apa namanya, Harus kompak perlu ya. ini ya, harus kompak Heeh, banget iya, gitu ya, Mbak, ya. kerjasama ya. Mhm, Dari guru mhm, maupun siswa sendiri ya. Nah, itu salah satu praktik baik yang kami lakukan, dan kita juga mengedukasi warga sekolah, khususnya anak-anak ini juga bisa mengedukasi ke orang tua mereka juga gitu. Selain itu juga ada sedekah minyak jelantah, Kak. Jadi orang tua yang punya minyak jelantah gitu ya jangan dijual, nanti apa Iya. namanya, biasanya kayak dibeningin lagi gitu ya. Oh, iya, Nah, itu iya. kan bahaya banget ya, Mbak, ya. Betul. Apalagi dibuang di got gitu kan, menjadi limbah kan. Nah, nggak usah gitu, tapi dikumpulin ya, Nak, ya, nanti dibawa ke sekolah jadi sedekah gitu. Nah, kita lagi program sedekah minyak jelantah sama yang pengelolaan sampah. Itu kalau semoga dari kita sudah mengurangi sampah berapa Iya. nih kalau misalkan warga di Yayasan Bikin Sekarang 1 itu benar-benar melakukan gitu ya. Itu Mbak Diva bisa bayangin dong Iya. sampah itu, sampah keluarga aja Bisa berapa ya banyak satu ya. rumah gitu ya gitu. Gimana dengan siswa yang banyak ya. Jadi Belum.
Coba kalau misalkan semua sadar gitu ya Iya. insya Allah bersih ya. Menarik banget ya Miss ya, memang ternyata dari permasalahan sampah ini bisa menggerakkan ya sebuah program yang baru. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah lainnya bisa ikut berpartisipasi ya, zero waste di sekolah-sekolah mungkin bisa kita bayangkan akan lebih banyak sampah yang berkurang ya Miss ya. Nah Miss, ada lagi nggak ya tantangan yang Miss hadapi saat menjadi kepala sekolah di SMA Cengkareng 1 Jakarta Barat? Tadi kan tantangan pertama itu utama ya, mungkin kalau sebenarnya itu untuk semuanya ya. Jadi bagaimana kita mengedukasi warga sekolah gitu ya, itu untuk menuju ke zero waste ya untuk sekolah. Dan yang kedua itu tantangannya ke karakter. Mbak Diva tahu sendiri ya, sekarang kan dunia digital, anak-anak tuh udah getol banget kan, pokoknya nggak makan nggak masalah deh, tapi handphone masih kepegang gitu. Dompet, kalau Mbak Diva sendiri kalau dompet ketinggalan gitu nggak masalah ya, Nggak yang penting masalah. handphone masih ada Betul, ya betul. gitu ya. Nah itu pengaruhnya bisa ke minus ke positifnya ya, ke plusnya ya. Jadi kayak kalau anak-anak berarti kan ke karakternya gitu. Jadi yang misalkan disapa, misalkan ada guru terus dia masih tetap main handphone, main game, disapa nyautin tapi main game. Nah itu sebenarnya tantangan-tantangan yang harus kita luruskan nih anak-anak sekarang nih. Jadi ketika kita menghadapi yang seperti ini, budaya kita mulai bergeser ya istilahnya ya, untuk tegur sapa salam gitu. Nah jadi di SMA Cengkareng 1 ini kita kan selalu mengevaluasi ya Mbak ya, kalau namanya program itu kok anak begini ya, berarti solusinya apa ya gitu. Nah kita kan beri pengertian nih ke anak-anak, kalau kalian dilayani oleh orang nak, kalian harus mengucapkan apa, terima kasih, nih minta maaf kayak gitu-gitu kan, udah kita jelasin gitu. Nah terus kalau kalian menyapa orang walaupun tidak dikenal, kan kalau di sekolah kan banyak lalu lalang ya Mbak ya, misalkan ada orang tua bayaran nih, orang tua yang dipanggil oleh unit lain, misalkan kepala sekolah yang lain, karena kita ketiga unit kan. Misalkan kalian nggak kenal terus ketemu guru yang nggak ngajar kalian nih, berarti kalian harus bertegur sapa dengan cara menundukkan kepala. Kalau misalkan ada orang tua berjalan atau siapa berjalan gitu, kalau kalian melewati gitu juga kalian harus permisi. Nggak boleh melewati sambil lari gitu ya, bahkan nggak boleh mendahului. Kalau mau mendahului berarti ada permisi. Nah kayak gitu-gitu itu kalian pakai ya Nak ya, sampai seumur hidup kalian, saya bilang begitu Mbak. Itu yang utama, kesopanan itu yang utama, adab itu yang utama, baru ilmu, saya bilang gitu. Nah jadi untuk kesitunya, untuk peraturan menjadi sebuah komitmen, saya pengen menjadi budaya yang positif. Yang pertama itu terpaksa gitu ya, karena komitmen itu. Nah lama-lama kan menjadi budaya yang positif. Jadi SMA itu ada poinnya Mbak. Jadi misalkan kelas 10 nih 300 poin, kelas 11 200 poin, kelas 12 itu 100 poin. Itu kalau kelas 10 itu sampai nanti dia lulus. Nah poin itu misalkan ada item-itemnya ya. Kalau misalkan tidak menyapa misalkan, berarti minusnya berapa. Kalau misalkan dia itu bantuin gurunya untuk masangin infokus, berarti rewardnya apa, poinnya plus poinnya berapa. Kalau misalkan dia ketemu dengan orang dengan menyegur sapa gitu, nunduk gitu, nah itu ada rewardnya, poinnya plus berapa, kayak gitu-gitu nih. Terus nanti poin itu akan diinput oleh wali kelas. Jadi semua guru yang di situ itu kayak CCTV aja, misalkan menemukan murid yang melakukan sesuatu, foto jebret kasih ke walasnya. Foto lain nanti setiap bulan itu kita input, terus kita share ke orang tua. Gitu. Nah, itu salah satu ternyata alhamdulillah sih kalau kami melihat sih efektif ya. Jadi anak-anak itu keterlambatannya berkurang, bahkan hampir kadang pernah nggak ada, terus disiplin masuk terus gitu. Jadi karena ada tanggung jawab di situ gitu. Terus dia istilahnya mungkin awalnya mungkin berbuat baiknya itu karena mau minta poin ya misalkan ya, tapi kan lama-lama dia menjadi budaya gitu sih kita berkiranya. Nah alhamdulillah itu lebih efektif gitu. Itu tantangan yang karakter ya. Selain itu kan kita juga ada pembinaan lewat
lisan kayak gitu. Kita tegur hal yang kayaknya bergeser nih dari budaya yang seharusnya gitu ya, kesantunan gitu kita tegur kayak gitu. Kayak gitu Mbak Diva. Menarik ya Miss ya. Udah sampah tadi ya, terus karakter ya Miss ya. Mm-mm. Terus ada lagi Miss? Boleh? Iya sebenarnya tantangannya itu ini ya Mbak ya, ke karena perkembangan teknologi tadi Iya, ya kan iya. dampaknya kan luas sekali ya. Bisa ke ini bahasa gitu ya. Kan kita kan menyiapkan anak-anak ini bisa berkompetisi nih mereka di luar sana nantinya gitu ya. Otomatis kan kita harus membekali anak-anak nih, kebutuhan anak-anak nih yang akan dibutuhkan nanti untuk masa depannya. Nah, salah satunya adalah bahasa gitu. Yaitu bahasa Inggris kan bahasa internasional. Dan bagaimana mereka terbiasa gitu ya bahasa Inggris itu untuk mereka gitu, bukan kayak hal yang aneh gitu. Kalau ada yang ngomong bahasa Inggris mereka bukan yang kayak asing gimana gitu ya, tapi dia akan terbiasa. Nah, makanya kami juga ada program itu mendatangkan native speaker untuk datang ke sekolah. Itu free loh Mbak, nggak bayar kayak gitu. Nanti setelah ada native speaker itu juga ada tindak lanjutnya, ada English camp kayak gitu, yang dimana anak dibawa ke suatu tempat gitu ya, menginap, dan di situ 24 jam itu harus menggunakan bahasa Inggris, ada pelatihan-pelatihannya gitu. Itu untuk bahasa. Terus kemudian untuk teknologinya sendiri ya Mbak ya, jadi kita juga harus menyiapkan anak-anak ini itu kebutuhannya apa nih nantinya gitu ya gitu. Nah kita juga bekerja sama bermitra dengan lembaga-lembaga yang bisa mendukung untuk meningkatkan kompetensi mereka. Mereka bisa bersaing di dunia luar nanti kayak gitu. Jadi kayak misalkan pelatihan coding, terus pelatihan pembuatan website. Nanti kalau mereka sudah fasih bisa ke program Python atau apa kayak gitu yang lain. Kayak gitu Mbak. Berarti tantangannya memang sebetulnya memang pasti banyak ya Miss ya yang dihadapi. Dan ada lagi Mbak Diva. Oh, ada lagi lupa. Nah itu kita juga bermitra dengan sekolah loh Mbak Diva gitu. Wah, berarti salah satu mitra sekolah ya Miss ya. Jadi itu program unggulan ya, karena kalau yang sekolah itu benar-benar yang kita rasakan itu kok apa yang kita mau itu ada ya di sekolah gitu. Karena di sekolah itu kan pendampingan untuk anak-anak yang mau ke perguruan tinggi ya. Sebenarnya nggak ke PTN juga ya, pendidikan negeri juga, tapi juga ke perguruan tinggi swasta ya kan. Setiap masuk ke perguruan tinggi kan ada tesnya ya Mbak Diva ya. Nah itu sekolah itu sangat membantu kami juga untuk membimbing anak-anak gitu. Wah menarik nih Miss ya. Berarti Miss ini menggunakan layanan education teknologinya sendiri itu adalah sekolah ya Miss ya. Tentunya saya senang sekali ya bisa berkomunikasi langsung dengan kepala sekolah yang telah bermitra dengan sekolah. Nah Miss, tapi kalau setelah Miss menggunakan, mungkin sedikit jadi membahas tentang education teknologi atau sekolah ini ya Miss ya. Karena kan kita ketahui masih belum banyak sekolah-sekolah yang menerapkan atau menggunakan, bahkan sampai ada beberapa yang masih asing gitu ya. Miss, bagaimana sih Miss kenapa bisa tiba-tiba memilih gitu ya menggunakan sekolah seperti itu? Awalnya karena tak kenal maka tak sayang Mbak Diva ya. Awalnya karena saya dipresentasikan sekolah ini begini loh Bu, apa tampilannya, kita bisa melihat anak-anak ini nanti kemana, karena ini skala nasional ya Mbak ya. Jadi ketika anak-anak tryout itu lawannya itu bukan hanya anak lingkungan Sekolah SMA saja. Cengkareng 1 aja, tapi skala nasional. Jadi se-Indonesia istilahnya ya Mbak Diva ya. Nah, terus kemudian saya tertarik tuh Mbak Diva ya. Kita ambil nih paketan kemarin ya tahun lalu gitu. Alhamdulillah tuh dampaknya bagus sekali gitu. Jadi di situ kan tampilannya kan anak-anak bisa melihat ranking nasional. Nah, ketika anak-anak milih jurusan sama perguruan tinggi mana yang dipilih gitu kan. Nah, ada pilihan pertama, kedua kayak gitu kan. Nah, terus kemudian nanti lolos nggak nih? Kalau nggak lolos kenapa nih? Karena nggak lulus. Berarti ada berapa soal yang tidak benar gitu, juga jelas banget itu ditampilin di situ. Terus kemudian di situ ada rekomendasinya masuk ke perguruan tinggi negeri mana nih yang sesuai dengan skor yang didapat gitu. Jadi itu secara tidak langsung kan anak-anak mulai berpikir ya, berarti kemampuan saya itu ke situ ya ternyata. Terus saya milihnya itu pasnya di situ ya, dan nanti kan diulang lagi ya Mbak ya, ada tryout kedua lagi gitu. Nah
Itu yang membuat kami itu beruntung banget nih bisa Iya. bermitra dengan sekolah Mbak Diva, karena apa yang kami mau itu ternyata sekolah sudah punya aplikasinya gitu. Tapi benar-benar membantu kami banget sih, dan di situ fitur-fiturnya juga sangat menarik banget ya, ada live class-nya Mhm. gitu. Dan di sekolah itu antara sekolah, orang tua, siswa itu kayak udah jadi keluarga. Karena di situ ada webinar parenting juga Iya, betul. kan. Nah, yang kita di-share nanti bisa ikut, dan eh, guru-guru juga bisa melihat dashboardnya ya, untuk khususnya wali kelas itu keaktifan anak-anaknya. Orang tua juga bisa nanti bisa ikut merasakan juga ikut program sekolah ini. Dan di sekolah ini ketika ada webinar-webinar tentang pembelajaran gitu, kita share ke Bapak Ibu guru gitu. Jadi sangat membantu sekali Mbak. Kemarin saya juga nanya ke anak murid ya, kan saya suka misalkan kita kerja sama misalkan kayak native gitu, kita juga nanya ke anak-anak, menurut kalian gimana nak gini-gini gitu. Nah, kemarin tuh kita nanya untuk sekolah yang kelas 12-nya ya. Nak, kalian dengan sekolah ini membantu kalian nggak sih kayak gitu. Iya. Nah, oh sangat membantu mem kayak gitu. Iya, kita jadi tahu mem, kita juga bisa mengukur. Istilahnya kalau anak kan kalau maunya kan ke PTN yang kira-kira yang saya UGM, Iya. saya UI kayak gitu-gitu ya Betul, Mbak ya, betul. menyebutkan yang kayak buat prestis kayak gitu ya. Tapi kan di situ banyak loh pilihannya gitu. Jadi mereka juga bisa mengukur Kemampuannya. kemampuan. Jadi udah terbiasa dengan berkompetisi dengan, karena skala nasional Iya. ya kayak gitu ya Mbak. Mungkin gitu ya. Jadi banyak sih fitur-fitur yang sangat membantu. Pada live class-nya itu mereka bisa berkonsultasi gitu kan. Gitu Jadi Mbak. Miss, yang dipergunakan layanan sekolah ini untuk persiapan kelas 12 ya Miss ya? Untuk masuk ke PTN. Jadi kurang lebih sudah diaplikasikan, anak-anak melakukan tryout ya Miss ya? Kemudian juga live class gitu-gitu ya Iya, Miss. Terus kalau dari Miss sendiri, kepala sekolah sendiri, ada nggak sih Miss yang Miss rasakan gitu setelah menggunakan aplikasi sekolah? Sangat sangat berdampak positif banget ya Mbak ya. Tahun lalu aja peningkatan untuk masuk ke PTN itu meningkat ya. Yang berapa jadinya berapa gitu, Ya, itu sangat alhamdulillah ya. alhamdulillah. Makanya untuk tahun ajar ini kita ambil lagi nih sekolah gitu, kerjasama lagi gitu. Nah, sudah kita pertemukan juga nih Mbak Diva, antara pihak sekolah kita undang nih di rapat orang tua Oh gitu. ya. Jadi antara orang tua sama dari pihak sekolah itu udah bertatap muka, sudah mempresentasikan. Jadi orang tua alhamdulillah welcome banget responnya Mbak Diva gitu. Jadi lebih memahami ya tentang apa sih layanan yang dipakai gitu ya. Jadi sama-sama punya visi ya untuk Iya. anak mereka gitu ya Iya, istilahnya. iya. Anak kalau kami orang tua dari sekolah, mereka dari rumah. Jadi sama-sama, dan sekolah sangat membantu Iya. untuk pelayanan pendidikan ini ya gitu. Jadi bisa saling bekerja sama untuk support anak-anak Saling ya. berkolaborasi gitu. Betul, untuk mendukung anaknya untuk belajar semangat gitu, mengejar mimpinya ya Miss ya. Oke Miss, makasih loh dari banyak cerita pengalaman-pengalamannya seru banget. Mungkin tadi Miss juga sempat cerita soal ada pelatihan guru, pelatihan orang tua gitu ya. Mungkin saya dikit saya sharing ya ke Tribuners yang ada di seluruh Indonesia, mungkin belum tahu bahwa sekolah menyediakan pelatihan guru yaitu Future Educator dan pelatihan orang tua Excellent Parents, di mana setiap pelatihan terdapat sertifikat dan dapat dilaksanakan setiap bulan, dan tentunya ini gratis ya para Tribuners. Mungkin bisa nanti kunjungi mencari informasi yang lebih banyak terkait pelatihan kita ada di sekolah.online. Nah Miss, mungkin sebagai penutup ya Miss ya, udah seru Ya, Mbak banget nih, Laifa. banyak ngobrol nih sama Miss, seru-seru banget. Mungkin sebagai penutup boleh dong Miss berikan pesan untuk pendidik di Indonesia supaya bisa terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan pendidikan di era saat ini. Oke, pesan saya untuk Bapak Ibu guru, kita semua nih sebagai pendidik, sebagai guru gitu ya, kita terus belajar. Kalau nggak mau belajar ya jangan jadi guru gitu ya. Karena kita diberikan amanah oleh Allah, itu guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali, karena kita mempunyai tanggung jawab untuk generasi bangsa. Jadi kita sebagai guru nih, sebagai pendidik, kita juga harus mampu untuk beradaptasi dengan cepat
dengan perubahan yang sangat cepat. Apalagi perubahan teknologi, perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, kita nggak bisa nge-post gitu ya. Nah, kita juga harus beradaptasi gitu. Apa yang dibutuhkan untuk anak-anak sekarang, makanya kita juga harus belajar gitu. Pesan saya terus berkarya dan terus belajar untuk menjadi guru pembelajar. Dan semoga apa yang kita lakukan ini sebagai amal jariah kita nanti, dan ilmu yang kita sampaikan nanti akan membawa kebaikan bangsa ini. Mungkin gitu aja Mbak Diva pesan saya untuk teman-teman semuanya di luar sana. Sebagai pendidik sama dengan saya gitu ya, ayo kita terus berjuang untuk bangsa ini, untuk generasi yang akan datang. Wah. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Miss Siti Anifa selaku Kepala Sekolah SMA Cengkareng 1 Jakarta Barat. Semoga sehat selalu ya Bu ya, dan Amin, sukses makasih Mbak selalu. Diva. Amin. Kalau begitu sampai jumpa di episode Talk selanjutnya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.